Munasabatnya yaitu munasabatnya mabuk menghilangkan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa huwa ay takhrijul manati ta'inul ilati bi ibda'i ay idhari munasabatin bainal ilatil muayyanati wal hukmi ma'al iktirani bainahuma kal iskari fil khabri muslimin kullu muskirin haramon fahuwa liidalatihil aqla al matluba hafduhu munasibun lil hurmati wa qad iqtirana biha wa kharaja bi ibda'il munasabati tartibul hukmi ala wasfi alladhi huwa min aqsamil imai wa ghairu dhalika ka tardi wasyabahi wa bil iqtirani ibda'ul munasabati fil mustabqa fil sabri. Dan bermula dianya, artinya takhrij mana itu menentukan ilat dengan cara ibda artinya menampakkan munasabat antara ilat yang ditentukan dan hukum beserta menyertai bainahuma antara keduanya ilat dan hukum, seperti contoh iskar mabuk dalam hadis Muslim. Hadisnya yaitu kullu muskirin, bermula tiap-tiap yang memabukkan, haramon itu haram. Fahuwa, maka dianya iskar karena menghilangkan ianya iskar akan akal yang dituntutkan orang akan menjaganya akal atau memeliharanya akal. Munasibun itu munasabat sesuai, cocok mencocok bagi haram, padahal sungguh telah menyertai ianya iskar biha dengannya qadiyah atau haram, biha dengan haram atau qadiyah kullu muskirin haramun, dan keluar dengan kata ibda'il munasabati. Oleh apa keluar? Oleh menetapkan hukum atas satu sifat. Alladhi, tartib alladhi, dianya alladhi itu bagian daripada pembahagian masalih al-ima. Dan oleh apa lagi keluar? Oleh lain demikian tartib hukum ala wasfi, seperti taraf, masalih ilat taraf dan masalih ilat syabbah. Dan keluar dengan kata iktiran. Oleh apa keluar? Oleh menampakkan munasabat pada sifat yang tinggal
sifat yang tinggal pada masalah ilat sabrun. Sambungan video yang sebelumnya. Takhrij mana wa huwa ay takhrijul mana. Takhrij mana adalah menentukan ilat. Menentukan ilat dengan cara menampakkan munasabat antara ilat dengan hukum beserta hukum dengan ilat menyertai keduanya. Seperti contohnya menentukan iskah. Bak hadis Muslim, yaitu kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haramun, ilat muskirin, hukum haramun. Takhrij mana adalah menentukan muskirin. Cara menentukan muskirin yaitu ibdai, menampakkan munasabat, menzahirkan munasabat, menampakkan munasabat. Munasabatnya yaitu mabuk menghilangkan akal, menghilangkan akal. Sedangkan akal di dalam agama Islam hukumnya wajib dipelihara. Jadi kalau dihilangkan secara sengaja, dihilangkan akal secara sengaja, jelas hukumnya haram. Hukum haram ini kan mudarat bagi diri kita. Menghilangkan akal juga mudarat bagi diri kita. Jadi jelas haram dengan mabuk ada kecocokan keduanya. Ya, ada munasabat. Sekali lagi, muskirin, ingat muskirin ilat, haram ada hukum. Munasabatnya yaitu mabuk menghilangkan akal. Munasabat di sini ada hikmah. Jadi ilat muskirin, hukum haram, hikmahnya adalah mabuk merusakkan akal atau mabuk menghilangkan akal. Itulah yang dimaksud dengan takhrij mana, menampakkan ilat dengan cara menampakkan ilat dengan cara yaitu zahir munasabah. Ta'yinul ilat, menentukan ilat dengan zahir munasabah, menampakkan munasabatnya yaitu mabuk menghilangkan akal yang dituntut dalam syariat untuk menjaga atau dipelihara. Jelas? Itulah yang dimaksud dengan takhrij mana atau masalah ilat al-munasabah. Seterusnya wa kharaja bi ibda'i al-munasabati. Kata ibda'i munasabat, dengan kata ini masalah ilat al-ima, salah satu pembahasannya yaitu tentang menetapkan satu hukum atas satu sifat. Sebagaimana contoh di sana, akrim ulama, muliakanlah olehmu akan ulama, atau muliakanlah ulama. Kan itu contohnya pada masalah al-ima di belakang. Jadi di sana akrim ulama adalah menetapkan hukum di atas satu sifat. Jadi masalah ilat asab al-ima di sana yaitu menetapkan hukum di atas satu sifat, keluar daripada pembahasan masalah ilat munasabat atau keluar daripada pemahaman takhrij mana. Karena menetapkan hukum di atas satu sifat ini bukan takhrij mana. Bukan takhrij mana. Takhrij mana di samping menetapkan hukum di atas satu sifat, di samping menetapkan hukum di atas satu sifat, kemudian
menampakkan munasabah, atau dengan bahasa lain menghasilkan satu hikmah. Menghasilkan satu hikmah. Di sini hikmahnya yaitu mampu menghilangkan akal. Makanya menetapkan hukum di atas satu sifat pada pembahasan masalah al-imam keluar bukan takrib mana, keluar daripada pengertian takrib mana, atau bukan takrib mana. Kemudian selanjutnya ghairu dzalika, selain demikian, selain tertib hukum ala wasfi, yaitu masalah ilat tardi, masalah ilat syabah, tarat. Masalah ilat tarat ini sangat jelas keluar dari pemahaman takrib mana. Karena tarat, masalah ilat tarat, sifat dengan hukum tidak ada kecocokan, tidak ada munasabah secara bidati dan secara bitabi. Secara bidat, secara bitabi tidak munasabah sifat dengan hukum. Makanya keluar daripada pembahasan atau daripada pemahaman takrib mana. Nanti di depan akan kami bahaskan sekali lagi tarat, karena di depan ada masalahnya sendiri, yaitu al-tarat, juga salah satu masalah ilat. Kemudian syabah, masalah ilat syabah. Masalah ilat syabah juga keluar, karena masalah ilat syabah, kalau menurut pendapat di sana, masalah ilat syabah ini sifat dengan hukum munasabahnya bitabi, bukan bidat, menurut pendapat Tapi kalau menurut pendapat kuat, syabah ini, masalah ilat syabah ini antara tarat dengan munasabah, antara tarat dengan munasabah. Maka jelas masalah ilat syabah keluar daripada pembahasan takrib mana, atau daripada pemahaman al-munasabah, bukan al-munasabah. Seterusnya wa iktiran, masalah ilat iktiran. Masalah ilat iktiran, dengan kata iktiran, ibda'u, menampakkan munasabah pada sifat yang tinggal, yang patut menjadi ilat pada masalah ilat sabrun, juga keluar daripada pemahaman takrib mana. Di sana pada masalah ilat sabrun, salah satu jalan untuk membatalkan ilat iaitu tidak ada kecocokan sifat dengan hukum. Salah satu jalan untuk mengibtalkan sifat yang tidak patut menjadi ilat, jalannya yaitu tidak zahir munasabah. Jadi yang tinggal, yang patut menjadi ilat, tentunya sudah ada munasabah sifat dengan hukum. Walaupun sifat dengan hukum pada masalah ilat sabrun ada munasabah, namun sabrun tidak menyertai dengan hukum. Sedangkan takrib mana atau masalah ilat munasabah, sifat dengan hukum menyertai. Sabrun sifat dengan hukum tidak menyertai. Maka di sini jelas sabrun keluar daripada pemahaman masalah ilat munasabah. Karena masalah ilat munasabah di samping zahir, di samping munasabah sifat dengan hukum, kemudian sifat dengan hukum menyertai keduanya. Sabrun tidak menyertai sifat dengan hukum, maka jelas sabrun keluar daripada pemahaman masalah ilat al-munasabah. Di tiga tu lagi yo. Takrib mana lagi yo? Takrib mana? Ya kan takrib mana? Tak tentukan ilat dengan cara tak pelahi atau tak nampak munasabat antara ilat dengan hukum, beserta keduanya menyertai dalam kalam atau menyertai dalam hadis. Jadi baik telah tabuh hanalah hadis, tekedi ataupun gebok, membenar sebut bandua. Yang kena aku menyertai. Yang takrib mana? Menentukan ilat dengan cara tak nampak munasabat antara ilat dengan hukum, beserta keduanya menyertai. Lagi contoh, tak tentukan iskar,
kullu muskirin haramun. Yang kau tak tentukan muskirin, tak tentukan muskirin kepada hukum haram dengan cara tak nampak munasabat, iaitu na kata munasabat, na sifat munasabat, sifat kecocokan, sifat kecocokan muskirin dengan haramun. Karena munasabat, karena di sini dengan muskirin dan menyertai dengan haramun inyo berkena dipelahi tabuh hikmah. Tu hikmah haji iaitu mabuknya dipergaduhkan, nyakinya itu mabuknya dipergaduhkan. Kamu mabuknya dipergaduhkan. Maka ji maka ji ta'yin ilat menentukan ilat, tentukan ilat kerana empat muskirin dengan cara gepelahi munasabah, getentukan ilat ino dengan cara gepelahi munasabah. Nyo bet telah mafhum, bet ya Tuhan menentukan ilat ino ke Nabi tentukan. Kamu orang menentukan ilat dengan cara dah tentukan ilat dengan cara dah belahi munasabah. Dengan lahir munasabah. Munasabah ni kita tak pernah nampak munasabah ni. Munasabah ni iaitu akal kena mabuknya dipergaduh tak. Mabuknya dipergaduh akal. Akal agama kau wajib pelihara. Sedangkan mabuknya dipergaduh akal. Jangan maka ji yang kena munasabah. Yang menjadi muskirin adalah ilah. Kamu yang hukum adalah haramun. Kamu kan yang hikmah itu mabuknya dipergaduhkan. Yang lagi cara tak tentukan ilah. Yang lagi cara tak ta'yin ilah, tak tentukan ilah dengan cara tak nampak munasabah, tak lahir munasabah. Munasabah ni mabuk dipergaduhkan. Atau bahasa munasabah lain ino itu hikmah, mabuk dipergaduhkan. Maka ji kamu orang muskirun dengan haramun nyo munasabah. Pakau munasabah ji karena muskirunyo dipergaduhkan. Kamu orang nyo kena takrib mana? Watekeun kata ibda'in munasabati dengan kata pelahi munasabah, penampak munasabah. Nyo tertib hukum atau ditetapkan hukum di sabah sifat, nyo ditibit daripada pemahaman takrib mana? Kon takrib mana pada begah. Kamu orang kon takrib mana? Menyo ada pembahasan matali ilat al-imah. Bak contoh ditetapkan hukum di sabah sifat, cuma tetapkan hukum di sabah sifat, cuma hanya lagi ikut contoh jika akrim ulama muliakan oleh kaum ulama. Yang cuma semata-mata ditetapkan hukum di sabah sifat. Kamu yang masalik al-imah, sedangkannya takrib manaknya atau masalik munasabah ditamping tetap hukum di sabah sifat, ditamping tetap hukum di sabah sifat, dipenampak munasabah, dipelahi munasabah. Kamu apa? Kibar munasabah ni iaitu mabuknya gak ada akal. Nak pandang kepada hikmah pada begah di bahasa lain yang hukum cara hukum lain iaitu cara bedakan al-imah dengan masalah ilat munasabah. Al-imah cuma bertetap hukum di sabah sifat, hanya kalau munasabah ni, hanya kalau hikmah. Kamu apa? Sedangkan masalah ilat munasabahnya masalah ilat munasabahnya ditamping ditetapkan hukum di sabah sifat, na dipelahi munasabah, na kalau kepada hikmah. Maka di ino yang menjadi ilat hukum haram muskiro mabuk, yang menjadi hikmah mabuknya dipergaduhkan, kamu kamu orang kan. Jadi
masalah ila al-ima masalah contoh getetak kau pada arti tambah sebut yang ditibit daripada pembahasan takhrimana kali kulau gairu dalika selain demikian tu lagi tara siapa menyetara hanya pembahasan munasabah karena taraknya tifut dengan ilat tifut dengan ilat hukum dengan tifut hanya munasabah hanya bahas tentang munasabah jelas je tibit kon takrib mana cabah lagi anjir ya kamu cabah kerana hukum dengan tifut munasabah ni dengan tabik bukan dengan bidat itu akan ada bahas dari kena digodik ini memang telah kamu orang yang jelas cabahnya hanya penampak munasabah kamu cabahnya hanya penampak munasabah ya kamu orang menyetaraknya secara tabik hanya munasabah hukum menyesabah cuma secara tabik betul hanya secara dak munasabah secara dak munasabah ji dengan hukum maka jelas berarti tarak dengan syabah ditibit daripada pemahaman takhrimanan atau ditibit daripada masalah ilat yang kelima iaitu al-munasabah dengan kata iktiran menyertai hukum dengan sifat menyertai dalam tabah qadiyah atau lah hadis nyo itibit juga menampakkan munasabah bak sifat yang tinggal yang juga ilat bak sabrun ke hasal menudifur hasal sifat asal kemudian yang hanya patut gebok yang tinggal onyo ucap ilat yang sifat yang tinggalnya kena kata munasabah cik karena telah tabah jalan untuk tak ibtah sifat hanya patut jadi ilat hanya lahir munasabah onyo apa bahasa baru lepas ikut munyo sifat hanya lahir munasabah nya telah tabah jalan untuk kubata sifatnya untuk patut jaga ilat atau untuk jaga ilat telah tabah bak jalan sabrun walaupun lagi nya beberapa sabrun iaitu